Arara, assalamualaikum Fatinoha de Gozaru. Cie negara yang lagi pada heboh masalah JHT yang baru bisa dicairin 56 tahun ketika 56 tahun. Lu jangan saya deh, ya gue gampar lu mulut lu. Nah, karena lagi heboh banget masalah JHT, masalah BPJS JHT di Irlandia. Di sini gue mau ngasih insight gimana negara Jepang itu memperlakukan kayak BPJS JHT-nya gitulah di Irlandia ya. Jadi simak terus video ini. Let's go. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget buat 1000 subscriber setelah setahun lamanya. Setahun ya, gue mulai dari Jepang dari awal ya kan. Akhirnya 1000 subscriber. Thank you banget buat kalian. Super banget. Gue senang banget. Subscribe terus. Let's go. PKP. Nah, jadi di video kali ini gue mau coba gimana kasih pandangan ya. Pandangan negara maju kayak Jepang itu memperlakukan pajak yang dengan iming-iming pensiun, dana pensiun gitulah. Tapi sebenarnya ya negara itu sendiri make. Tapi win-to-win solution gitu antara pekerja sama negara itu sama-sama menang gitu ya. Dibandingkan negara yang mau pindah ibu kota. Irlandia tuh katanya mau pindah ibu kota tuh. Nah, duitnya ini kayaknya itu bukan ngambil, sorry. Minjem dari para pekerja yang tiap bulannya dicomot itu dikit-dikit. Ya kan kalau misalkan satu orang sih ya mungkin nggak berasa gitu ya. Berapa persen sih? Kayaknya 5% apa ya? 5% dari gaji. Kalau misal gajinya 4 juta ya UMR, itu berarti sekitar 200.000 tiap bulan. Satu orang 200.000. Berapa juta orang? Ya haha, tiap bulan cuan ya, auto cuan. Baca. Yang di atas itu pasif income, yang di bawah pasif terus mati ya, kita diam-diam mati ntar. Sebenarnya kita tuh berusaha aktif gitu, tapi tidak didengar. Jadi kita terlihat pasif ya kan waktu itu ada yang kangen mau di demo tuh, mana nih mahasiswa nggak ada yang demo, gak ada yang di demo, wadididau, dibanting lah itu mahasiswa di Smackdown. Ini di Irlandia ya, sorry ya, ini di Irlandia, sekali lagi ini di Irlandia, mohon maaf. Nah, balik lagi sekarang kita ngebahas yang di Jepang ya. Jadi yang di Jepang itu ada yang namanya pajak Nenkin gitu. Pajak Nenkin ini pajak yang kita bayar tiap bulan gitu. Ya setelah nerima slip gaji itu kayak auto dipotong gitu. Nah, Nenkin ini besarannya gue nggak tahu berapa dari gaji ya, berapa persen dari gaji pokok. Soalnya mau lembur banyak, mau lembur dikit itu potongannya tetap sama gitu. Nenkin ini sifatnya wajib kudu harus dibayar, nggak cuma buat pekerja asing, buat emang penduduk orang Jepangnya pun juga harus bayar gitu. Tapi malah buat penduduk asing itu bahkan diistimewakan lah gitu. Kalau misalkan kita tiap bulan bayar, itu kita tidak harus ngambil ketika umur 56 tahun, Bapak Ibu ya. Kita tidak harus mengambil di umur 56 tahun. Jadi itu kita bisa ngambil buat warga asing ya. Itu kalau nggak salah 3 tahun deh. Kan misalkan magang selesai nih. Itu mau pulang ke Indonesia itu bisa tuh ngambil setelah 3 tahun. Tapi kalau misalkan visa kayak engineer itu kan visa tetap ya. Itu jadi kan nggak wajib buat pulang tuh. Nah, itu bisa diambil ketika udah 5 tahun kerja. Jadi setelah 5 tahun itu bisa ngurus. Nah, tapi uniknya nih, kita bisa dapat keuntungan dari uang yang kita kirimin itu. Ini kan uang diputer ya. Ini pasti ada hasil yang didapatkan dari uang yang kita kasih tiap bulan itu. Dipakai tuh sama pemerintah Jepang. Terus uangnya
Nanti ketika 5 tahun nih, misalkan tiap bulan nih misalkan ya 100.000 gitu, berarti kan kalau misalkan 5 tahun itu kali 12 6 juta ya. Nah kita tuh nggak ngambil 6 juta coy, baliknya tuh nggak 6 juta, jadi nambah lagi, kayak investasi lah jatuhnya. Jadi lama-lama itu diakumulasi tiap bulan itu makin untung, tiap tahun makin untung. Kita yang dipinjem duitnya itu makin untung makin lama ya. Kalau misalkan makin lama mau diambil ya, kayak misalkan mau 56 tahun, itu kita makin untung. Nah, bahkan kalau misalkan kan orang asing yang punya visa tetap, terus udah sampai tua gitu di Jepang, sampai umur 65 tahun, itu tiap bulannya dikasih duit dari Jepang coy, dari pemerintahan Jepang tuh. Ini kalau misalkan nggak pernah diambil ya, itu dapat duit dari pemerintahan Jepang buat kehidupan sehari-hari sampai meninggal coy, sampai meninggal. Itu baru namanya uang pensiun. Terus sisa uangnya juga bisa diambil itu. Ya masa ya, dulu kan gue pernah kerja ya di Irlandia. Dulu gue pernah kerja di Irlandia itu 1,5 tahun. Waktu itu saat itu bisa, untungnya bisa tuh, masih bisa dicairkan. Gua tuh gaji ya gaji di atas MMR lagi. Gaji gua itu di atas UMR dikit. Gua kerja selama 1,5 tahun, dan selama 1,5 tahun itu kan dipotong ya, cepret gitu. Terus gua cairin setelah gua resign ya, gua cairinnya juga nggak terlalu ribet sih. Gua online loh, gua dari Jepang bisa loh. Nah pas dicairin itu uangnya 7 juta bos, hampir 7 juta. 1,5 tahun itu 7 juta, buset. Gue tuh ketika nerima tuh seneng banget. Waduh, lumayan nih duit gue balik. Tapi ya kalau misalkan di umur 58 tahun itu 7 juta jadi apa bos? Beli gorengan 3. Jadi misalkan gue udah resign tuh 1,5 tahun, terus gue nggak bisa diambil itu duit, nggak bisa diambil sampai gue umur 58 tahun. Itu mau jadi apa itu duit? Kan gue harus meninggal dulu kalau mau cairin, ya Allah. Gue harus cacat dulu. Astagfirullah. Ngomel-ngomel mulu, skip. Ini dari tadi apaan sih gue pegang-pegang? Nah ini jadi Japan Pension Service ya. Jadi ini kayak laporan gitu, tiap 6 bulan sekali kita tuh dapat nerima ini bahwa kita tuh bayar pajak di Jepang ya. Nah ini nominalnya itu ada di dalamnya ini ada nominal gua dari awal kerja itu sampai bulan 6 tahun lalu itu bayar pajaknya berapa gitu. Di sini sih 6.000 ya. Nah tapi jangan khawatir, ini uang bakal balik lagi kalau misalkan kalian mau pulang. Iya, jadi nggak usah khawatir, bahkan uangnya nanti bakal nambah. Itulah di negara maju coy, negara maju loh. Situ mau jadi negara maju gak? Ntar pasti ada yang ngomong kayak gini nih, itu negara beda sama Irlandia. Jepang ya Jepang, Irlandia ya what did you know? Ini pajak kayak gini nih kayak win-win solution gitu. Jadi kayak lu menang, gua menang gitu. Lu untung, gua untung gitu lah. Ya masa ini lu untung, gua buntung ya kan. Terus yang paling gua kesel iming-imingan tuh kayak gini, ini tuh buat dana pensiun, buat nanti di hari tua. Ntar kalau misalkan kalian di tengah-tengah kerja terus keluar, itu ada uang lagi tuh, ada beda lagi. Pret. Dan ternyata uang yang beda itu kalau misalkan di PHK doang. Situ tahu gak rasanya kalau misalkan kerja nggak nyaman, pengen resign, tapi ntar nggak dapat kerja lagi, nggak tahu nih dapat kerja lagi apa enggak. Kalau pengen dipecat harus SP3 dulu. Kalau misalkan dipecat, kalau misalkan cuma dikasih SP2 terus jelek-jelekin, tahu nggak rasanya? Kita sampai dibuat nggak nyaman gitu, sampai kita mau ngundurin diri sendiri. Situ cuman di atas doang, turun ke bawah, turun. Terus juga gue pernah dengar tuh pas masalah Omni naik ya, Omni naik itu ada yang ngomong kayak gini. Jadi tuh ini tuh obat gitu, kayak obat.
ketika sakit ya, obat tuh kan nggak enak, pasti orang tuh pada gak suka obat. Tapi obat ini walaupun nggak enak itu buat nyembuhin kita. Woi, obat pala lu, obat dari mananya? Ini mah kayak disuntik, gue yang disuntik, lu yang sembuh. Nah kalau misalkan obat nih, ada nih obat nih, gue mau saran nih obat nih. Obatnya itu gaji menteri itu UMR, nah sisanya itu buat perkembangan negara. Gimana ya kan? Itu obat tuh, pasti buat itu tuh, obat banget itu. Cakep. Rakyatnya seneng, ibu juga bisa ngobat ya kan? Ya itu obat bu, nggak sekarang efeknya, ntar buat 56 tahun. Oke? Sebenarnya gue bingung kenapa dia itu selalu bikin peraturan yang menyengsarakan tenaga kerja gitu ya. Ini kayak menteri suka-suka dia lah gitu lah. Lu mau apa, mau ngapain, kayak ya udah dia bikin sendiri itu rancangan undang-undang tanpa ngomong-ngomong sama pekerja serikat. Kenapa sih? Dia tuh kenapa sih? Biasa LDR itu mah gua. Biasa Backstreet ya Anda ya. Bahkan kalau gua lihat komen-komennya ya kan, ada berita terus lihat komennya itu di medsos, astagfirullah, kasihan banget sih sebenarnya itu didoain sama rakyat netizen. Pokoknya jelek-jelek gitu. Jadi gak jelas ini, jadi kayak ngerunyam sendiri gua. Pokoknya kayak gitulah di Jepang ya. Sebenarnya gua itu udah nggak bayar yang JHT itu lagi sekarang ini. Setelah udah gua ambil tuh, gua cairin tuh, gua nggak bayar lagi. Tapi sebenarnya masih di WA waktu itu buat ya disaran-saran buat ikut lagi lah gitu. Cuma gua ogah, apalagi tahu kayak gini, ogah. Cuma ya cepat atau lambat kan gue pasti akan pulang ya, bakal kerja lagi di Indonesia. Kalau misalkan ya ujung-ujungnya pasti gue harus mengikuti peraturan yang kayak gitu. Semoga kita dapat titik terangnya, dapat titik temunya yang win-win solution ya Bapak Ibu ya. Ya jadi segitu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Gue tahu ini kayak gue ngedumel sendiri, pokoknya kayak gitu. Like kalau misalkan kalian suka video gue, dislike juga kalau misalkan gak setuju gak apa-apa. Komen di bawah biar kita diskusi bareng gitu ya kan. Atau misalkan kalian gak setuju dengan peraturan itu, kalian bisa cabut. Oke, ke Jepang, kita kerja di Jepang aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.